Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 71 ayat 12 sampai 24. Ya Allah, janganlah jauh dariku, Allahku, bersegeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan habis binasa orang-orang yang memusuhi aku. Biarlah berselubungkan cela dan aib orang-orang yang mengikhtiarkan kecelakaanku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan semakin melambungkan puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan karya keselamatanmu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dan berbicara tentang keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan keadilanmu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak masa mudaku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kekuatanmu kepada generasi kemudian, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Keadilanmu menjangkau langit yang tinggi, ya Allah. Engkau telah melakukan hal-hal yang besar. Siapakah seperti Engkau, ya Allah? Walaupun Engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari bagian bumi yang paling dalam, Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan membuatku lebih terhormat dan menghibur aku kembali. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya, Engkau yang Maha Kudus, Allah Israel. Bibirku akan bersorak-sorai dan menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan akan bersorak-sorai. Lidahku juga akan menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari. Sungguh, mereka yang mengikhtiarkan kecelakaanku akan mendapat malu dan mendapat cela. Sahabat Alkitab, pernahkah berada dalam posisi terjepit serta jauh dari kata terbebas atas segala penyebab yang membuat hal tersebut terjadi? Namun kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang menghadirkan penyelamatan serta pembebasan bagi umat yang berpegang kepadanya. Kelepasan darinya selalu terjadi. Dan saat hal tersebut terjadi, maka kita diundang untuk memberitakan karya pembebasannya. Pada bacaan kita kali ini, kita melihat sang pemazmur yang mengalami himpitan karena musuh-musuhnya. Ia tahu bahwa Allah akan menyatakan keadilannya, apalagi sang pemazmur bukanlah orang yang melakukan kesalahan. Wajar jika ia memohon keadilan dinyatakan kepada musuh-musuhnya melalui berbagai hal yang terjadi. Sementara itu, berbeda dengan orang-orang jahat yang mengitarinya, pemazmur memilih untuk hidup dalam puji-pujian kepada Allah. Pujiannya berisi karya keselamatan yang dikerjakan Allah di sepanjang hari, serta keadilannya yang tiada pernah berhenti. Kesaksian yang disampaikan pemazmur adalah sesuatu yang diajarkan oleh Allah sendiri sejak masa mudanya. Bahkan hingga selama-lamanya, Allah adalah pelindung serta penyelamatnya. Maka satu hal yang menjadi permintaan pemazmur adalah agar Allah tidak meninggalkannya. Dengan demikian, pemazmur hendak memberitakan karya Allah untuk selama-lamanya. Menarik untuk melihat ayat 20, di sana terletak komitmen umat beriman yang paling tulus. Jika kita biasanya secara tidak sadar hanya mau menerima yang baik-baik dari Allah, sementara saat peristiwa buruk menimpa, maka Allah kita salahkan. Di sini pemazmur mengajarkan kita menerima semua yang datang dari Allah. Hal baik dan buruk menjadi bagian dari penyelenggaraan ilahi yang semuanya mengajarkan ketertundukan pada Allah. Bukankah hal tersebut adalah bentuk iman yang paling otentik? Sahabat Alkitab, marilah kita hidup dalam iman yang benar kepadanya. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita meskipun terhimpit dan terdesak begitu hebatnya. Lihatlah sepanjang hidup kita, maka tidak ada satupun hari yang berlalu tanpa kasih serta perlindungannya.
Setelah itu semua kita hayati dengan sungguh. Janganlah lupa untuk bersaksi atas kebaikannya. Ceritakanlah perbuatannya, karena kita tidak pernah tahu bahwa ada orang-orang yang sedang terpuruk dan terberkati atas kisah-kisah kebaikan Allah yang kita sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan karya penyelamatan dan keadilan-Mu. Di tengah kesesakan hidup, ajar kami untuk tetap percaya, bersyukur, dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Kuatkan iman kami agar tetap setia memuliakan nama-Mu dalam suka maupun duka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.